Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jika pada pengajian yang lalu telah kami bacakan beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka malam hari ini akan saya bacakan beberapa hadis yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ammal ahadisu, adapun beberapa hadis, fal awalu, maka yang pertama adalah an Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaron, man barang siapa ro'a yang melihat, minkum dari kalian, kalian siapa? Kalian orang-orang yang beriman. Melihat apa? Munkaron, perbuatan munkar. Fal yughayyirhu, maka hendaklah ia merubah kemungkaran itu atau mencegah terjadinya kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Fa illam yastati, jika ia tidak mampu, fa bilisanihi, maka hendaklah ia mengubahnya atau mencegahnya dengan lesannya, dengan nasihatnya. Fa illam yastati, dan jika dia juga tidak mampu untuk mencegah dengan menggunakan lesannya, fa biqalbihi, maka hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Wa dzalika, dan yang demikian itu at'aful imani, merupakan iman yang paling lemah. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ini termasuk hadis yang sangat populer, yaitu tata tertib dalam mencegah kemungkaran. Pertama yang perlu kita sadari adalah setiap kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi caranya itu sesuai dengan kewenangan kita, ya, sesuai dengan profesi kita. Karena di dalam hadis pun Rasulullah membagi cara mencegah kemungkaran itu beda-beda sesuai dengan kewenangan masing-masing orang. Jika dia itu adalah orang yang punya kekuasaan, punya kewenangan, punya otoritas, maka hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya. Makna biyadihi, dengan tangannya, itu maknanya adalah dengan kekuasaannya. Karena memang terbukti mencegah kemungkaran dengan kekuasaan itu lebih efektif daripada menggunakan cara yang lain. Udah banyak bukti nyata di beberapa daerah, misalnya ada lokalisasi wanita tunasusila, kemudian di tempat itu, ya, sudah bisa dikatakan ribuan ulama, ribuan kiai, ribuan ustadz ceramah, ya, menjelaskan tentang buruknya perbuatan zina. Tapi kenyataannya perzinaan tetap berjalan, bahkan semakin lama semakin besar. Itu terjadi di mana-mana. Walaupun 1000 ulama sudah menfatwakan, tetap saja perzinaan itu akan terus terjadi. Tapi begitu seorang pejabat turun tangan, baik dia wali kota atau gubernur, cukup dengan modal tanda tangan, ya, maka dengan satu kali tanda tangan itu sudah langsung tutup, ya. Dengan demikian kekuatan satu tanda tangan bisa mengalahkan fatwa 1000 ulama, 1000 kiai.
Nah, ini bukti nyata bahwa mencegah kemungkaran dengan kekuasaan itu efektif. Oleh karena itu, umat Islam juga harus ada yang jadi pejabat, ya. Orang Islam juga harus ada yang jadi pejabat supaya dia punya kewenangan mencegah kemungkaran dengan jabatannya. Gitu. Kalau semuanya nggak mau jadi pejabat, yang jadi pejabat di luar orang Islam, itu ya kita akan kerepotan, ya. Mencegah kemungkaran itu akan kerepotan sekali karena tidak punya power, ya, tidak punya kekuatan untuk menghentikan. Ya, kita bisanya hanya teriak-teriak dan menfatwakan. Jadi berdasarkan hadis ini, pertama, umat Islam, orang yang beriman harus ada yang jadi pejabat. Berarti harus ada yang terjun di dunia politik. Karena proses untuk jadi pejabat kan harus lewat jalur politik. Nah, kalau dia menggunakan politik untuk berdakwah, ya, setelah dapat kekuasaan kemudian dipakai untuk mencegah kemungkaran, yaitu tentunya bagian dari ibadah. Sangat efektif sekali mencegah kemungkaran. Lebih efektif daripada fatwanya 1000 ulama. Kemudian bagi mereka yang tidak jadi pejabat, hendaklah mencegah kemungkaran itu dengan lesannya. Nah, ini tugasnya para ulama, ya. Jadi kalau yang biyadihi tadi tugasnya umaro, maka yang babi lisanihi ini tugasnya para ulama. Dan ulama sudah sadar bahwa dia hanya punya kewenangan menasehati, menfatwakan, mengajak, tapi tidak bisa punya kewenangan untuk menutup, karena bukan kewenangannya. Dan di mana-mana kekuasaan itu sudah dibagi, ya. Kalau soal menutup itu bagiannya umaro, bukan bagiannya ulama. Menangkap itu bagiannya polisi. Nggak boleh ulama nangkep pencuri, itu nggak boleh, bukan bagiannya, ya. Jadi sudah ada pembagiannya masing-masing. Nah, kalau semuanya disiplin dengan tugasnya masing-masing, itu tidak akan terjadi benturan, ya. Tidak akan terjadi benturan. Nah, kadang-kadang itu, ya, mungkin karena yang punya kewenangan kurang greget, ya, sementara ulamanya sudah gregetan, nggak sabar, ditangkap sendiri, diobrak-abrik sendiri, akhirnya timbul kekacauan. Dakwahnya menjadi tidak efektif, justru malah mencoreng agama Islam. Makanya sekali lagi, ya, amar ma'ruf maupun nahi munkar tidak cukup hanya modal semangat, tidak cukup itu, ya. Walaupun semangat sangat perlu, tapi tidak cukup hanya itu, tapi juga harus dengan ilmu, dengan strategi, sehingga bisa berhasil, ya, bisa efektif, tidak menimbulkan kerusuhan. Ya, istilahnya orang Jawa itu dapat ikannya tapi tidak sampai keruh airnya, berarti dipancing, bukan diobok-obok. Ya, diobok-obok itu airnya keruh, ikannya kabur. Nah, jadi nggak ada untungnya. Tapi dengan dipancing, ya, ikannya didapat, airnya tetap bening. Cuma kadang orang nggak telaten, ya, nggak telaten. Malah diracun aja. Akhirnya diracun, yang keracunan ya banyak, tidak hanya ikannya, semuanya menggunakan air jadi keracunan. Tidak. Sekali lagi, dalam amar ma'ruf nahi munkar Rasulullah sudah memberikan cara yang sangat luar biasa, ya. Jadi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi mencegah kemungkaran dengan lisan tugasnya para ulama, para cerdik pandai. Fa illam yastati, jika dia juga tidak mampu, artinya dia orang biasa, nggak punya jabatan dan juga nggak punya ilmu, ya paling tidak dia bisa mencegah, yaitu dengan hatinya. Maksudnya mencegah dengan hatinya itu dengan mengingkarinya, dengan tidak melakukannya. Nah, kalau orang awam itu tidak melakukannya, otomatis kan paling tidak dia tidak akan berkembang, ya, paling tidak dia tidak akan berkembang, terus nanti bisa jadi lama-lama akan mati dengan sendirinya. Nah, masalahnya ini kadang-kadang terus yang nggak punya kekuasaan, nggak punya ilmu, terus ikut melibatkan diri, ikut meramaikan, ikut mendukung, karena dapat dampak dari ekonomi, Pak. Ya. Jadi
perbuatan maksiat kayak dalam bentuk lokalisasi perzinaan itu memang dampak ekonominya sangat besar, ya. Yang dapat keuntungan bukan hanya para pekerja seksnya saja, semua yang terlibat di sekitarnya itu, yang buka warung, yang jasa kendaraan, yang jualan apa saja itu bisa semuanya diuntungkan. Sehingga kalau itu ditutup, ya korbannya banyak, maka tidak gampang, ya, tidak gampang. Tapi kalau tadi itu, ya, ada yang menggunakan kewenangannya dengan modal tanda tangannya, maka bisa ditutup. Nah, sementara bagi yang tidak punya apa-apa, untuk orang biasa masyarakat, ya dia paling tidak dia ingkar dengan hatinya, itu tidak menyukai. Kalau tidak menyukai ya jangan datang ke tempat itu. Karena kalau walaupun dia tidak melakukan, tapi kalau sering datang ke situ itu seakan-akan memberikan dukungan, ya. Seakan-akan memberikan dukungan sehingga semakin ramai. Wa dzalikat aful iman, dan yang demikian ini termasuk iman yang paling rendah, paling lemah. Orang yang tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, karena nggak punya kekuasaan, nggak mampu mencegah dengan lesan, ya, hanya dengan ingkar bil qalbi, ini termasuk lemah. Dan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu, Pak, jangan minta hasil yang instan, tapi hasilnya bisa jadi jangka panjang. Jadi kalau toh misalkan saat ini orang tuanya masih pelaku kemungkaran, yuk anaknya kita didik, mudah-mudahan nanti kemungkaran itu nggak nular ke anaknya. Ternyata anaknya masih ketularan juga, cucunya kita didik, ya, mudah-mudahan cucunya tidak ketularan. Itu cara efektif juga, ya. Dulu para pendakwah Islam itu sangat sabar seperti itu, ya. Jadi walaupun bapaknya seorang pelaku kemungkaran, kalau bapaknya nggak bisa dinasehati, ya anaknya dididik, ya. Terus nanti nggak bisa anaknya, ya cucunya. Nanti lama-lama ketika yang tua udah mati, udah ganti generasi, otomatis kemungkaran sudah berhenti dengan sendirinya secara alami. Tapi kalau tidak ada yang turun tangan, dibiarkan, ya makin berkembang, gitu. Nah, itu hadis yang pertama. Ini hadis yang sangat populer, ya. Jadi sekali lagi yang perlu diingat, hendaknya seseorang melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Makanya ini sering saya ulang-ulang cerita yang dilakukan oleh Pak Kiai saya di kampung dulu. Jadi beliau seorang kiai pengasuh pondok pesantren, kalau ada kemungkaran selalu turun tangan, tapi tidak dengan sewenang-wenang misalkan langsung gerebek atau mengerahkan santrinya, tidak, Pak. Jadi malam habis ngajar santri di pesantren sekitar jam 10 gitu, beliau keluar sama sopir, ya, bawa mobil sendiri, terus datang ke kantor Koramil atau ke kantor kepolisian, ya, ke polsek, nanya, yang piket berapa orang nih? Misalkan ada 3 orang, yuk yang 1 ikut saya. Jadi malah polisinya itu naik mobilnya Pak Kiai, terus diantar ke tempat yang biasa dipakai untuk judi, yang dipakai untuk perbuatan-perbuatan munkar, ditunjukkan, ya, sama Pak Kiai saya ditunjukkan. Tidak langsung ditangkap, hanya ditunjukkan. Kan lama-lama polisinya kan sungkan, ya. Kalau dia kemudian nggak ngambil tindakan kan sungkan. Nah, besoknya polisinya yang bergerak. Caranya begitu sehingga tidak menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat. Jadi kiainya cukup menunjukkan saja, gitu loh. Jangan tuh kiainya ngerahkan santrinya gerebek sambil takbir loh, itu malah merusak itu. Itu terlalu semangat tapi tidak memakai strategi yang baik, ya. Asani hadis yang kedua, Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min nabiyin, tidaklah dari seorang nabi, ba'asahu, yang telah mengutusnya sapa Allah fi umatin, di tengah-tengah umat, qabli, sebelum aku. Jadi Nabi menceritakan para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad, bahwa setiap nabi yang Allah utus di tengah-tengah umat itu pasti memiliki illa kana lahu min ummatihi khawariyun. Mereka para nabi dan rasul itu memiliki umat-umat yang setia, ya, umat-umat yang setia. Nah, khawariyun
itu adalah sebutan pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya, orang-orang yang setia ngikuti Nabi Isa alaihi salam itu disebut kaum Hawariyun. Nah, di kalangan ulama ada yang menjelaskan bahwa Hawariyun ini sebenarnya dia juga seorang nabi, karena dia orang-orang soleh, ya. Terus tugasnya itu membantu Nabi Isa, ya, membantu dakwahnya Nabi Isa, tapi dia tidak membawa syariat sendiri. Maka kaum Hawariyun ini juga termasuk nabi-nabinya Allah, ya. Karena pengertian nabi itu, Pak, ya. Nabi itu adalah orang, ya, yang Allah utus untuk melanjutkan tugasnya para rasul. Ya, bedanya gitu. Kalau rasul itu setiap rasul pasti punya syariat yang berbeda dengan rasul sebelumnya. Tapi kalau nabi itu enggak membawa syariat, tidak membawa syariat yang beda dengan rasul sebelumnya, tidak. Dia hanya melanjutkan, ya, ajaran atau syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Ya, demikian kalau di zamannya Nabi Muhammad, para nabi itu ya para ulama. Ya, para ulama warisnya para nabi, tapi dia tidak membawa syariat sendiri, hanya melanjutkan, mengembangkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa punya pengikut setia namanya Hawariyun wa ashabun, dan para sahabat. Ini tuh Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad itu sebutannya bukan kaum Hawariyun tapi ashab, ya, para sahabat. Yahuduna, yang mereka mengamalkan bisunnati, dengan sunnahnya Rasul. Wayaktaduna, dan mereka mengikuti bi amri, dengan perintahnya Rasul. Ya, karena mereka pengikut-pengikut setia, sahabat-sahabat setia, tentu mereka benar-benar mengamalkan sunnahnya Rasul dan mengikuti perintahnya Rasul. Ini generasi terbaik, ya, generasi terbaik, karena generasi yang langsung dibimbing oleh Rasulullah. Summa innaha tahlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah generasi yang terbaik ini habis, ya, habis dalam arti memang sudah pada meninggal dunia, udah ganti generasi, maka kemudian penggantinya ini tidak sepenuhnya baik-baik semua, tapi ada juga generasi penerus yang tidak baik. Ya. Di dalam sarahnya kitab ini itu dijelaskan kalau khulufun itu maknanya pengganti yang buruk. Tapi kalau khalfun, ya, khalfun itu artinya pengganti yang baik. Jadi hanya beda pada huruf lamnya. Ya, kalau lamnya disukun berarti pengganti yang baik, khalfun. Tapi kalau khulufun di dhammah semua itu pengganti yang tidak baik. Jadi setelah generasi terbaik tadi habis, udah pada meninggal dunia, maka generasi berikutnya itu tidak sepenuhnya baik-baik, tapi ada juga yang tidak baik. Yaquluna, mereka mengucapkan ma la yaf'alun, tentang sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini hanya generasi-generasi yang pinter ngomong, ya, pandai bicara, tapi tidak bisa melakukannya. Dan ini termasuk kelompok yang dibenci oleh Allah, kabura maktan, ya. Allah sangat murka kepada orang yang hanya pandai ngomong, tidak bisa melakukan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Ngomong yang tidak dilakukan, melakukan yang tidak diperintahkan, berarti sudah terjadi penyimpangan. Nah, penyimpangan itu yang sangat kelihatan sekali adalah yang terjadi pada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, terjadi pada umat Nabi Isa itu sangat kelihatan sekali. Ketika masih ditunggui oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka itu ya benar-benar akidahnya itu lurus, nganggep bahwa Nabi Isa itu hambanya Allah, rasulnya Allah, putra Maryam. Ya, itu masih lurus. Tapi ketika kelompok-kelompok yang lurus ini sudah habis, ganti kelompok yang bengkok, itu mereka nganggap Isa itu putra Allah, bukan putra Maryam lagi, putra Allah. Nah, ini sudah terjadi pembelokan akidah, ya, pembelokan akidah. Jadi gini, Nabi Isa itu memang sejak kejadiannya sudah luar biasa, kehidupannya juga luar biasa. Dia dari keluarga yang sangat mulia, tapi kemudian mengakibatkan keplesetnya sebagian dari umatnya.
Karena semuanya serba luar biasa, akhirnya malah kemudian diposisikan sebagai anak Tuhan. Nah, itu udah kecelakaan tuh. Ya, kecelakaan yang besar tuh. Nah, beda dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu walaupun nabi pimpinannya para nabi dan rasul paling istimewa, tapi Nabi Muhammad itu tampak sifat basariyahnya. Ya, tampak sifat basariyahnya. Punya bapak, punya ibu, kalau makan, kalau lapar ya makan, haus ya minum, terus makannya itu di depan orang banyak. Ya, maka secinta apapun umat Islam terhadap Nabi Muhammad tidak akan menganggap Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Ya, maka buktinya setiap bulan Maulid itu di mana-mana memperingati lahirnya Nabi Muhammad, tapi tetap sebagai nabi, sebagai hamba Allah. Belum pernah ada ceritanya umat Islam memposisikan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tampilan kesehariannya itu kayak umumnya orang. Ya, kayak umumnya orang. Ya, Nabi Muhammad punya istri, punya anak gitu, ya. Punya orang tua, punya bapak, punya ibu. Nah, kemudian juga bekerja, makan, minum, pokoknya kayak umumnya orang lah. Kalau dulu Nabi Isa itu serba istimewa, Pak. Serba istimewa. Akhirnya itu malah jadi tadi kecelakaan di kalangan umatnya memposisikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena serba istimewa. Nabi Isa itu tidak pernah Pak makan di depan orang, tidak pernah. Ya, tidak pernah kaum elit tuh ini, priayi, ya. Tampilannya itu serba priayi, kaum elit. Nah, jadi kalau umatnya Nabi Muhammad walaupun sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad 1400 tahun itu masih aman akidahnya, ya, masih aman. Tetap menganggap Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Tidak ada seorang pun yang menganggap Nabi Muhammad sebagai putra Allah. Tidak ada itu. Nah, dulu Nabi Isa tadi disalahpahami oleh sebagian umatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum, barang siapa yang melawan mereka, melawan kemungkaran mereka, biyadi dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dia termasuk orang yang iman. Jadi kalau terjadi penyimpangan juga harus ada yang mengingatkan, ya, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Tidak harus mesti dengan angkat senjata. Di jahada itu tidak mesti dimaknai dengan angkat senjata, ya, berjuang. Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang melawan mereka dengan lesannya, fahuwa mu'minun, mereka juga termasuk orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi, dan barang siapa yang melawan mereka biqalbi dengan hatinya, fahuwa mu'minun, juga termasuk orang yang beriman. Laisa wara'a dzalika minal iman. Adapun yang dibalik itu sudah tidak ada iman sama sekali, walaupun hanya khabbatu khardalin, walaupun hanya sebejar biji sawi. Jadi kalau orang tidak ada kepedulian sama sekali untuk mencegah kemungkaran, sampai ingkar saja tidak, itu berarti imannya sudah hilang, ya, imannya sudah hilang. Bayangkan sebesar biji sawi aja sudah nggak ada, padahal biji sawi kan biji yang paling kecil, ya. Jadi dulu itu para kiai karena santrinya itu rata-rata petani, untuk memberikan contoh benda yang paling kecil itu ya dengan benda yang dikenal oleh petani. Ya, petani itu yang paling kenal apa? Biji-bijian, mulai dari biji jagung, biji kacang, ya, biji padi, biji kedelai. Nah, biji lain-lain itu, nah yang paling kecil itu adalah biji sawi. Nah, makanya khardalin dimaknai biji sawi. Tapi apakah makna yang sebenarnya seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, pokoknya ini gambaran ungkapan sesuatu yang sangat kecil. Bahkan ada juga yang memaknainya itu dengan telurnya semut pudak, gitu. Kan semut itu macamnya banyak sekali. Nah, yang paling kecil itu namanya semut pudak. Itu semutnya juga paling kecil. Nah, itu telurnya, berarti kan lebih kecil lagi. Nah, itu cara kiai menjelaskan memaknai sabda Nabi yang sebenarnya itu menunjukkan sesuatu yang sangat kecil, ya. Jadi kalau orang sudah tidak ada kepedulian sama sekali untuk mencegah kemungkaran, sampai hati aja ingkar dengan hati aja tidak, itu dikatakan laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin.
Di balik itu mereka sudah tidak punya iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Pada dari itu harus kalian, mari sekali lagi kita sadari setiap kita punya kewajiban memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Nah, kemudian yang penting perintah itu kita laksanakan. Jangan berorientasi kepada hasil. Jangan tuh misalkan kita ngajak karena yang diajak nggak mau, kita merasa gagal. Tidak, Pak. Ya, tidak gagal. Kita tetap berhasil melaksanakan perintah. Ya, tetap berhasil melaksanakan perintah. Walaupun yang kita ajak tidak mau, walaupun yang kita cegah tidak berhenti. Tapi kalau kita sudah melakukan pencegahan, yang kita lakukan adalah memerintahkan yang ma'ruf, itu tetap dikatakan kita sudah berhasil. Berhasil apa? Berhasil melaksanakan tugas. Soal hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena orang akan berubah itu berdasarkan hidayah dari Allah. Walaupun yang nasihati Rasul, walaupun yang nasihati Nabi, kalau nggak dapat hidayah ya nggak bakal berubah. Apalagi yang nasihati cuma orang-orang seperti kita. Maka kemudian dalam setiap pengajian nasihat itu biasa ditutup dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Itu bukan sekedar pantas-pantas, Pak. Ya, kalimat itu bukan sekedar pantas-pantas. Itu maknanya mengingatkan kepada kita yang memberi nasihat bahwa kalau toh terjadi perubahan baik itu bukan karena nasihatmu, tapi karena hidayah dan taufik dari Allah. Ya. Jadi kalimat itu hanya pantas disampaikan untuk penutup nasihat. Nah, kadang-kadang masyarakat itu nggak tahu kegunaan kalimat itu. Habis pengumuman juga wabillahi taufik wal hidayah. Dulu di masjid kita begitu, ya. Karena apa? Karena yang ngumumin belum tahu kegunaan kalimat itu. Pengumuman kerja bakti, pengumuman ada orang meninggal itu ditutup wabillahi taufik wal hidayah. Sebenarnya itu nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Karena apa? Karena ini kalimat maknanya mengingatkan kepada kita bahwa setelah kita orang itu kita nasihati, kalau toh ada perubahan itu bukan karena nasihat kita, bukan karena pinternya kita ngomong, tapi karena hidayah dari Allah. Maknanya itu begitu, sehingga yang nasihati juga tidak ujub, ya. Dan kalau toh tidak berhasil, tidak ada perubahan, dia juga tidak putus asa. Karena semuanya akan berubah berdasarkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.